Batik Wonoasri siap melangkah ke pasar internasional melalui Bandara Doho Kediri. Kehadiran Bandara Doho Internasional Kediri membuka peluang emas bagi para pengrajin batik di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol. Terletak hanya 6 km dari bandara, desa ini siap menyambut wisatawan dengan galeri batik yang tak hanya mempesona, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya lokal. Desa Wonoasri terkenal sebagai sentra batik dengan motif khas yang terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Meru Betiri. Ketelatenan para perajin dalam membatik kain dengan pewarna alami menghasilkan karya seni yang memukau. Saat ini, satu galeri batik telah didirikan di desa untuk menampung hasil karya para pengrajin. Namun, dengan dibukanya Bandara Doho, desa ini berencana membangun geria batik yang lebih besar untuk menampung lebih banyak pengunjung dan meningkatkan penjualan batik. Kepala Desa Wonoasri, Anik Muryantini, optimis bahwa Bandara Doho akan menjadi gerbang bagi batik Wonoasri untuk menembus pasar internasional. Kami berharap keberadaan bandara ini dapat meningkatkan penjualan batik produksi warga desa, ujarnya. Dengan potensi dan semangat yang dimiliki, batik Wonoasri siap untuk melenggang di kancah internasional, membawa nama harum Kediri dan Indonesia. Iya, gini Mas, jadi kalau kita bercerita berkaitan dengan batik ini, batik di Wonoasri ini merupakan salah satu UMKM yang muncul atau ada di tengah pandemi COVID-19. Jadi warga Wonoasri ini mayoritas adalah pembuat kue dan pelaku usaha catering. Jadi masakan kue dan sayuran, minuman, termasuk dengan lauk pauknya di situ. Nah, karena pandemi COVID-19 kemarin, akhirnya warga kita itu berhenti karena tidak ada Idul Fitri, tidak ada Natalan, secara otomatis kan tidak ada yang membeli kue. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya UMKM tetap bergerak, dan kita berpikirnya kenapa kita menjatuhkan pilihan ke batik, karena saya ingin ada brand tersendiri di Wonoasri. Apa ya yang bisa kita ciptakan atau kita munculkan di Wonoasri ini biar menjadi salah satu produk unggulan. Akhirnya kita berpikir batik. Nah, setelah kita memutuskan untuk batik, itu pun juga tidak seperti membalikkan telapak tangan, Mas. Kita berpikir dengan salah satu pelaku seni di sini memang menyampaikan batik itu sulit. Batik itu sulit loh Bunda. Terus jualnya pun juga susah. Batik itu sulit, jualnya susah. Tapi saya berpikir justru yang sulit dan susah ini nanti yang akan menjadi brand tersendiri, yang menjadi istimewa, kan saya gitu. Akhirnya kita tetap memutuskan untuk kita belajar membatik, walaupun itu memerlukan proses nggak instan. Jadi kita berlatih aja itu perlu modal. Karena kita begitu membuat atau belajar membatik, sekali kita belajar rusak semua, tidak jadi batik, tidak jadi karya batik, karena memang ternyata batik itu sulit bener. Kita proses polanya, proses nyantingnya dan lain sebagainya. Jadi intinya UMKM yang ada di Wonoasri yang dalam jenis batik itu muncul dan ada karena adanya pandemi COVID-19. Untuk pemasarannya sendiri Bu Kades sampai sekarang seperti apa? Sudah keluar daerah atau keluar pulau atau Alhamdulillah. Jadi karena memang munculnya di tengah pandemi COVID-19, akhirnya kan banyak yang tahu. Banyak yang tahunya bagaimana, karena pada saat kita menangani pandemi COVID itu kita jujur aja menjadi salah satu desa percontohan yang ditunjuk oleh wilayah hukum Polres Kota untuk mewakili sebagai kampung tangguh. Sebagai kampung tangguh yang alhamdulillah kita juga mendapatkan predikat dari Polda, dari BNPB, dari Polres, dari Kodim, sehingga ketahanan ekonomi yang kita munculkan bersama berupa batik ini akhirnya dikenali oleh beliau-beliau yang ada di mulai dari Jakarta. Dari Kediri, Jawa Timur, Gendro melaporkan.